Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Mendadak kebun warga hancur dalam satu malam dan saat tahu pelakunya mereka merinding. Pagi itu, angin dingin dari gunung bertiup perlahan, menggerakkan daun-daun yang tersisa di kebun Pak Raji. Namun, meskipun udara pagi terasa segar, tidak ada yang bisa menghilangkan kekhawatiran yang terpendam di hati Pak Raji. Ketika dia mendekati kebunnya, matanya yang biasanya tajam dan penuh semangat melihat betapa hancurnya hasil jerih payahnya selama berbulan-bulan. Kebun jagung yang biasanya rimbun dan penuh dengan jagung yang siap dipanen kini terhampar berantakan. Daun-daun jagung yang hijau dan segar kini robek dan jatuh berserakan di tanah. Beberapa batangnya patah, sebagian besar bahkan terkulai dengan cara yang tidak wajar. Jagung yang hampir panen, yang seharusnya memberi harapan bagi Pak Raji dan keluarganya, berserakan di tanah, terinjak-injak, seolah tak bernilai lagi. Tanah di bawahnya, yang biasanya subur dan memberikan kehidupan, kini tercabik-cabik, seakan ada sesuatu yang kuat yang melintas dengan tergesa-gesa. Ini bukan kerja manusia, Pak Raji berkata dengan suara parau, matanya mulai berkaca-kaca. Perasaan tak percaya mulai merayapi pikirannya. Apa yang bisa merusak kebunnya dengan begitu cepat dan menghancurkan segala sesuatu tanpa belas kasihan? Ia berdiri mematung, tak tahu harus berbuat apa. Tangan tuanya gemetar saat ia memegang batang jagung yang patah. Selama bertahun-tahun, ia merawat kebun ini dengan penuh kasih sayang, dan hari ini, semua itu musnah dalam semalam. Rasa cemas dan marah bercampur menjadi satu. Siapa yang akan melakukan ini padaku, pikirnya dalam hati. Pak Raji pun memutuskan untuk pergi ke balai desa. Ia tahu bahwa jika ada yang bisa membantu, itu hanya kepala desa, Pak Sidi, yang bijaksana dan berpengalaman. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju balai desa, membawa berita buruk ini. Sesampainya di balai desa, Pak Raji langsung mencari Pak Sidi. Di dalam balai, beberapa warga sudah berkumpul, mereka tampak gelisah, mendengar dari Pak Raji bahwa kebunnya telah rusak. Warga mulai berspekulasi, beberapa menuduh ada orang yang sengaja merusak, namun yang lain merasa ini lebih dari sekedar ulah manusia. Namun, mereka semua terdiam ketika Pak Raji menceritakan apa yang ia temukan di kebunnya, dan bagaimana kerusakannya begitu aneh, tidak seperti kebanyakan kasus kerusakan kebun akibat ulah manusia atau hewan. Pak Sidi mendengarkan dengan serius, wajahnya tanpa ekspresi. Kalian semua tahu, kami hidup berdampingan dengan alam. Alam bisa memberi banyak hal, tetapi juga bisa mengambilnya kembali jika kita tidak berhati-hati, ujar Pak Sidi sambil mengerutkan kening. Namun, apa yang Pak Raji alami, itu tidak biasa. Kita harus lebih berhati-hati dan waspada. Pak Raji mengangguk, merasa ada yang aneh dengan apa yang sedang terjadi. Ia merasa dalam hatinya bahwa kejadian ini lebih besar dari yang bisa dipahami oleh warga biasa. Pak Sidi, katanya dengan suara yang agak bergetar, ini bukan masalah kebun rusak biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang saling bertukar pandang, ada ketakutan yang mulai merayapi hati mereka. Ada perasaan bahwa sesuatu yang tak terduga sedang mengintai desa mereka. Pak Sidi menatap Pak Raji dengan tatapan serius. Kita harus menyelidikinya lebih dalam. Jangan biarkan perasaan takut mengambil alih akal sehat kita. Jika ini benar-benar terjadi di kebunmu, Pak Raji, kemungkinan kita akan mendengar lebih banyak lagi laporan serupa. Ketika mereka berbicara, angin luar tiba-tiba bertiup kencang, menampar jendela balai desa. Suara gemuruh datang dari hutan di luar desa, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak dengan cepat. Suara itu begitu keras sehingga beberapa warga yang berada di dalam balai desa mulai merasa cemas, meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi. Sepertinya alam sedang mengingatkan kita, kata Pak Sidi dengan tenang, meskipun ia tahu betul bahwa ada ancaman yang lebih besar yang sedang mengintai. Namun, apa yang dimaksudkan oleh alam? Apa yang bisa menyebabkan kehancuran seperti ini dalam sekejap? Saat malam tiba, Pak Raji tidak bisa tidur. Ia berjalan menuju kebunnya lagi, meskipun hatinya berat. Dengan hati-hati, ia mengamati segala sesuatunya. Keheningan malam semakin menambah rasa takut di dalam dirinya. Tidak ada suara binatang, tidak ada gemerisik daun, hanya keheningan yang mencekam.
Di tengah malam yang gelap, ketika Pak Raji sedang memeriksa kebun, ia mendengar suara langkah kaki yang berat di dalam hutan. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang besar, berjalan dengan langkah yang mantap dan pasti. Hatinya berdegup kencang, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang menggigilkan tubuhnya. Apa itu? Gumamnya dalam hati, tetapi ia tidak berani melangkah lebih jauh. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan hutan kembali sunyi. Pak Raji tahu, sesuatu yang besar dan kuat mungkin sedang mengintai di balik pepohonan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Desa mereka mungkin sedang menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, kabar buruk mulai tersebar. Beberapa kebun lain juga mengalami kerusakan yang sama seperti kebun Pak Raji. Desa yang biasanya damai kini mulai diliputi rasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang bisa menghancurkan kebun dalam semalam dan meninggalkan kehancuran yang begitu sempurna? Pak Raji kembali mendatangi balai desa, kali ini dengan wajah yang lebih pucat. "Pak Sidi, kita harus menemukan penyebabnya," katanya, suaranya penuh ketegasan. "Kalau tidak, kita akan kehilangan lebih banyak lagi." Pak Sidi, yang juga mulai merasakan ketegangan di udara, mengangguk perlahan. "Kita harus berhati-hati." Belum reda kegelisahan yang melanda desa akibat kebun jagung Pak Raji yang hancur, kini bencana serupa datang menimpa kebun timun milik Pak Seno. Pagi itu, Pak Seno terbangun lebih pagi dari biasanya, dan seperti biasa, ia langsung berjalan menuju kebunnya untuk memeriksa tanaman timun yang telah tumbuh subur. Namun, saat ia sampai di kebunnya, matanya membelalak kaget. Semua tanaman timun yang sebelumnya hijau dan segar kini layu dan hancur lebur, seolah dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Batang-batang timun yang biasanya kokoh, kini terkulai, terbelah, dan bahkan patah. Tanah di sekitar kebun tampak terinjak-injak, namun yang paling aneh adalah tidak ada jejak apapun yang bisa menjelaskan kerusakan itu. Tidak ada bekas roda traktor atau alat berat, dan yang lebih mengherankan lagi, tidak ada jejak manusia. Yang ada hanya beberapa bekas kaki kecil yang terinjak di tanah lembab, bekas kaki yang tidak bisa dikenali, seperti jejak makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pak Seno merasa mual melihat kebunnya yang hancur. "Apa yang terjadi?" teriaknya penuh kebingungan, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia bergegas pergi ke balai desa untuk melaporkan kejadian itu. Pak Sidi, teriak Pak Seno begitu tiba di balai desa. Warga lain sudah mulai berkumpul, mendengar bahwa kebun timun juga rusak. Wajah mereka tampak cemas dan tak ada satupun yang berani bertanya lebih jauh, mereka semua hanya merasa ketakutan. Pak Sidi, yang sudah mendengar laporan dari Pak Seno, dengan tenang mengajak semua warga berkumpul di tengah balai desa. Warga mulai berbicara dengan suara parau, spekulasi tentang apa yang bisa menyebabkan kerusakan besar pada kebun Pak Seno terus bergulir. "Apakah ini ulah binatang buas? Mungkin beruang atau babi hutan yang merusak kebun kita?" tanya seorang ibu dengan nada cemas. Semua warga mengangguk pelan, namun beberapa masih ragu. Biasanya, hewan-hewan itu tidak akan merusak kebun dengan begitu teliti dan sistematis. "Bisa jadi ini pertanda buruk dari penjaga hutan," tambah seorang warga lain dengan suara parau, tampak jelas ketakutannya. Warga desa itu mengenal kisah-kisah tentang penjaga hutan, makhluk-makhluk yang diyakini bertugas menjaga keseimbangan alam. Konon, penjaga hutan akan turun tangan jika ada orang yang tidak menghormati alam atau merusak keharmonisan hutan. Kekhawatiran semakin membesar. Warga yang biasanya ramah dan saling bekerja sama mulai saling curiga, khawatir apakah mereka semua telah melakukan sesuatu yang salah terhadap alam. Beberapa dari mereka teringat akan kebiasaan buruk beberapa orang yang mulai menebang pohon sembarangan di hutan untuk mencari kayu bakar yang lebih mudah, atau mengambil tumbuhan obat tanpa izin. Pak Sidi, yang melihat ketegangan di wajah para warganya, berusaha menenangkan mereka. "Tenang, kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terburu-buru menyimpulkan apapun. Kita hidup berdampingan dengan alam, dan alam punya cara untuk mengingatkan kita ketika kita salah." Namun, meskipun kata-kata Pak Sidi berusaha menenangkan, ketegangan semakin terasa. Apa yang terjadi dengan kebun Pak Raji dan Pak Seno bukan hanya sebuah kebetulan. Sesuatu yang lebih besar sedang mengintai desa ini, dan warga desa merasa takut jika tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, suasana desa terasa semakin mencekam. Tidak ada suara binatang yang biasanya terdengar di malam hari, hanya keheningan yang membuat udara terasa lebih berat. Beberapa orang mulai menutup rapat jendela rumah mereka, berharap agar malam itu bisa berlalu dengan cepat.
Pak Sidi memutuskan untuk berkumpul dengan beberapa pemuda desa yang dianggap lebih berani dan berpengalaman untuk menyelidiki lebih jauh ke dalam hutan. Mereka ingin mencari tahu apakah ada jejak atau tanda-tanda lain yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kecemasan, karena hutan lebat yang mengelilingi desa itu menyimpan banyak misteri yang belum pernah mereka ungkap sebelumnya. Pak Raji, yang sudah merasa tertekan dengan kejadian di kebunnya, turut bergabung dalam kelompok itu. Kami harus menemukan penyebabnya, katanya, suaranya penuh ketegasan. Kalau tidak, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Saat mereka berjalan menuju hutan, udara terasa semakin dingin dan gelap. Mereka melangkah perlahan, hati-hati, seolah takut akan ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Sesekali, terdengar suara desisan dari dalam hutan, tetapi mereka tidak bisa menentukan dari mana suara itu berasal. Di dalam hutan, langkah mereka semakin perlahan, karena semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin terasa aneh dan berat atmosfernya. Angin berhembus kencang, namun seakan tidak ada daun yang bergerak. Ketegangan semakin meningkat. Apa yang sedang mereka cari? Apa yang sedang mengintai mereka? Mereka sampai di tempat yang lebih dalam di hutan, di dekat sebuah sungai kecil yang sudah lama tidak terjamah. Di sana, jejak kaki kecil yang misterius terlihat jelas di tanah lembab, sama persis seperti yang ditemukan di kebun Pak Seno. "Apa ini?" tanya salah seorang pemuda dengan nada cemas, menunjuk ke arah jejak kaki yang tampak lebih banyak. Mereka semua saling bertatapan, ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Namun, belum sempat mereka berpikir lebih jauh, suara keras dari arah belakang mereka membuat semuanya terkejut. Di balik semak-semak, sesuatu bergerak cepat, menyambar udara dengan sangat kuat. Seperti bayangan, sesuatu yang besar dan gelap melintas begitu cepat, menyisakan bau tanah dan pepohonan yang baru patah. "Ada apa itu?" teriak Pak Raji dengan suara gemetar. Semua mata tertuju ke arah gelap, namun apapun yang ada di sana, tetap tak terlihat. Mereka tahu satu hal pasti, ancaman yang mengintai desa mereka lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan mungkin, lebih dari sekadar binatang buas atau kelalaian manusia. "Jangan sampai kita terlambat," Pak Sidi berbisik dengan tegas. "Kita harus mencari jawaban sebelum semua ini berakhir lebih buruk." Kepala desa, Pak Sidi, memutuskan untuk segera mengumpulkan seluruh warga di balai desa untuk mendiskusikan kejadian yang semakin membingungkan dan menakutkan itu. Malam itu, suasana balai desa dipenuhi dengan kekhawatiran yang terpancar jelas di wajah setiap orang yang hadir. Kebun jagung Pak Raji, kebun timun Pak Seno, dan kini ancaman yang semakin nyata dari hutan yang gelap. Semua orang merasa tak aman. Sesampainya di balai desa, warga mulai saling berbicara dengan nada cemas. Ada yang langsung membuka pembicaraan, ada yang hanya duduk diam sambil menatap wajah-wajah lain dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencegahnya. "Ini pasti ulah binatang, bisa jadi beruang atau babi hutan yang semakin liar," ucap seorang warga yang sudah lanjut usia, matanya gelisah memandang ke arah pintu, seakan takut sesuatu akan muncul di balik pintu desa. "Tidak mungkin binatang bisa merusak kebun kita seperti ini," balas seorang pemuda dengan ragu. "Binatang buas hanya akan memakan hasil pertanian, bukan menghancurkan semuanya hingga hancur lebur begini." Diskusi semakin panas, berbagai pendapat bertentangan mulai bermunculan. Seorang wanita paruh baya yang tampak sudah cukup lama tinggal di desa itu mulai menyebutkan sesuatu yang lebih menakutkan. "Ada orang-orang yang percaya bahwa ini adalah kerjaan makhluk penjaga hutan," katanya dengan suara yang bergetar. "Mereka mengatakan bahwa ada penjaga hutan yang marah karena kita mulai merusak hutan dan alam di sekitar desa ini." Warga yang mendengarnya terdiam. Mata mereka seakan menatap jauh ke dalam hutan yang tampak gelap dan misterius di luar jendela balai desa. Desas-desus tentang makhluk penjaga hutan yang tak pernah terlihat, tetapi selalu menjaga keseimbangan alam, memang sudah menjadi cerita turun-temurun di desa ini. Mitos yang banyak dipercaya oleh orang tua, dan seringkali diabaikan oleh generasi muda yang lebih rasional. Namun, dengan kejadian-kejadian yang tak terjelaskan ini, banyak yang mulai ragu dengan penjelasan logis. "Jangan terlalu cepat mempercayai mitos-mitos itu," tegas Pak Sidi, kepala desa yang bijak. "Kita harus mencari penjelasan yang lebih rasional dan membuktikan kebenarannya." Namun, meski Pak Sidi mencoba mengarahkan warga untuk berpikir lebih jernih, ketegangan di balai desa semakin meningkat. Warga tampak terpecah.
Sebagian masih lebih memilih untuk menyelidiki kemungkinan adanya binatang buas yang mungkin mengamuk, sementara yang lain mulai mempercayai ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, yang sedang mengintai mereka. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Pasidi akhirnya membuat keputusan. "Kita tidak bisa terus berdebat tanpa tindakan nyata," ujarnya dengan suara tegas. "Saya akan menugaskan beberapa warga yang berani untuk berjaga di kebun-kebun yang berbatasan langsung dengan hutan. Kita harus waspada, dan jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan." Beberapa warga yang lebih berani langsung mengangguk setuju, meski ketakutan tetap tergambar di wajah mereka. Mereka tahu, berjaga di kebun yang berbatasan langsung dengan hutan lebat adalah tugas yang berisiko tinggi, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak bertindak, ancaman yang lebih besar mungkin akan datang. Pasidi menunjuk beberapa pemuda yang lebih tangkas dan berpengalaman di desa untuk menjaga kebun-kebun tersebut. "Kalian akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Pastikan setiap malam ada yang berjaga, dan jangan lengah. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu untuk segera kembali ke desa." Sementara itu, beberapa warga yang lebih tua, seperti Pak Raji dan Pak Seno, yang merasa kehilangan hasil pertanian mereka, berbicara dengan suara parau. "Ini bukan hanya soal kebun kami," kata Pak Raji. "Ini soal keselamatan seluruh desa." Kehadiran ketegangan itu semakin nyata ketika Pak Sidi membagikan tugas-tugas berjaga kepada warga. Mereka berjanji akan bekerja sama, menjaga satu sama lain, meskipun ketakutan tetap membayangi. Para pemuda yang berani tidak bisa menyembunyikan rasa gugup mereka. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka tahu bahwa bahaya mungkin sudah mengintai mereka dari hutan yang gelap itu. Setelah pertemuan berakhir, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan yang tidak tenang. Kegelapan malam semakin pekat, dan tak ada suara binatang yang terdengar seperti biasanya. Hanya keheningan yang mencekam, seakan seluruh desa merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengamuk di luar sana. Di balik pintu-pintu rumah yang terkunci rapat, banyak dari mereka yang mulai merenung tentang makna dari apa yang sedang terjadi. Apakah ini benar-benar ulah binatang buas? Ataukah mereka telah mengabaikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang datang dari dalam hutan yang tidak bisa mereka lihat? Pada malam yang pertama penjagaan dimulai, suasana di sekitar kebun-kebun terasa sunyi, bahkan lebih dari biasanya. Ketegangan itu semakin nyata, dan meski ada yang berjaga, semua orang di desa tahu bahwa ancaman itu belum selesai. Semua berharap bisa bertahan, tetapi mereka juga tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah cerita yang lebih besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Selama 7 malam berturut-turut, beberapa kelompok warga bergantian berjaga di kebun-kebun yang berbatasan langsung dengan hutan. Mereka membawa obor yang menyala terang, parang, dan pisau sebagai perlindungan, berusaha menjaga kebun mereka agar tetap aman. Mereka duduk berkelompok, sesekali berbicara pelan untuk mengurangi ketegangan, tetapi sebagian besar malam itu dihabiskan dalam keheningan yang penuh kecemasan. Selama berhari-hari, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Tidak ada jejak kaki misterius, tidak ada kerusakan pada tanaman, dan tidak ada tanda-tanda adanya binatang buas yang mengamuk. Bahkan, setelah beberapa malam yang panjang, desa mulai merasa sedikit lega. Mungkin, hanya mungkin, ancaman itu telah berlalu, atau mungkin itu semua hanyalah kebetulan. Ini mungkin hanya kebetulan. Mungkin angin kencang atau binatang lewat saja, kata salah satu warga yang merasa lega, mencoba menenangkan diri. Wajahnya yang sebelumnya cemas mulai terlihat lebih tenang, meskipun tak sepenuhnya percaya bahwa ancaman itu benar-benar telah hilang. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama. Pada malam ke-8, ketika beberapa warga yang berjaga di kebun Pak Seno merasa lelah dan mulai terbiasa dengan rutinitas yang sepi, sesuatu yang aneh terjadi. Angin malam yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi kencang, bertiup begitu keras seolah ingin merobek segala sesuatu yang ada di hadapannya. Pohon-pohon besar yang mengelilingi kebun itu mulai bergoyang hebat, dan suara derakannya menggema di seluruh hutan. "Apakah itu angin?" tanya salah seorang penjaga, menatap ke arah pepohonan yang mulai bergerak. Namun, sebelum pertanyaan itu terjawab, mereka semua dikejutkan oleh suara gemerisik yang berasal dari arah dalam hutan. Suara itu semakin mendekat, tidak seperti angin atau binatang, melainkan suara langkah kaki yang berat dan teratur, seolah ada makhluk besar yang berjalan mendekati mereka. Mereka segera mengangkat obor dan mengarahkannya ke dalam kegelapan hutan, tetapi tidak ada apapun yang terlihat. Suara itu berhenti seketika, dan suasana kembali sunyi.
"Ada apa itu?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. "Apakah kita harus lari?" Mereka saling berpandangan, beberapa di antara mereka sudah mulai merasa cemas kembali. Meskipun tidak ada yang terlihat, rasa takut mulai merayap ke dalam hati mereka. Namun, ketika pagi tiba dan mereka memeriksa kebun, mereka terkejut. Tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda serangan pada tanaman. Segalanya terlihat biasa saja. Kebun yang seharusnya hancur, masih utuh. Namun, ketegangan yang dirasakan malam itu tidak hilang begitu saja. Pak Sidi, kepala desa, yang mendengar laporan tentang kejadian tersebut, semakin khawatir. Ini bukan hanya ulah binatang atau kebetulan lagi. Ada yang lebih besar dari ini, sesuatu yang tak bisa kita lihat dengan mata kita, ujarnya dengan tegas di balai desa. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Jika memang ada yang ingin kita jaga, kita harus tahu lebih banyak. Kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja, tambahnya. Keadaan semakin mencekam, dan meski kebun-kebun terlihat aman di pagi hari, rasa takut kembali menguasai hati setiap warga. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kejadian yang mereka alami hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang akan datang, sesuatu yang datang dari dalam hutan yang lebat dan penuh misteri itu. Kebun-kebun yang masih tersisa menjadi simbol harapan mereka, tetapi juga sebuah ancaman yang semakin nyata. Setiap malam, meski mereka berjaga, setiap suara dan bayangan yang bergerak di kegelapan semakin terasa menakutkan. Malam ke-10, suasana di desa mulai berubah. Setelah beberapa hari tanpa kejadian besar, rasa aman kembali merayap ke dalam diri para warga. Beberapa dari mereka mulai merasa lega, berpikir bahwa mungkin ancaman yang mereka hadapi hanya sementara. Penjagaan di kebun-kebun pun mulai longgar. Banyak yang memutuskan untuk beristirahat lebih awal, merasa bahwa mereka tidak akan diserang lagi malam itu. Namun, ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk. Di kebun timun milik Bu Marni, yang terletak di ujung desa, terjadi serangan yang jauh lebih dahsyat daripada yang pernah mereka bayangkan. Ketika salah satu warga yang berjaga melewati kebun tersebut pada tengah malam, ia terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kebun timun yang sebelumnya subur dan hijau, kini tampak seperti ladang kehancuran. Tanaman-tanaman timun tercabut dengan kasar dari tanah, daunnya berserakan di mana-mana, dan batang-batangnya patah. Beberapa pohon pisang yang berdiri di sekitar kebun juga ikut tumbang, seolah dihantam oleh kekuatan yang luar biasa. Tidak mungkin, teriak warga itu, berlari menuju balai desa untuk melaporkan kejadian yang mengerikan tersebut. Begitu kabar itu tersebar, warga desa yang terbangun segera bergegas menuju kebun Bu Marni. Ketika mereka sampai, suasana menjadi semakin mencekam. Pemandangan kebun yang rusak parah membuat semua orang terdiam. Beberapa dari mereka merunduk, merasa takut untuk melangkah lebih dekat. Semua tanaman yang seharusnya menghasilkan hasil bumi yang melimpah kini hanya tinggal kenangan. Pak Sidi, yang memimpin rombongan warga, menatap kebun yang rusak itu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Ini lebih buruk dari yang sebelumnya," katanya dengan suara serak. "Ini bukan ulah binatang. Sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari itu." Suasana semakin tegang. Warga yang sebelumnya mulai melupakan ketakutan mereka kini dipenuhi dengan kecemasan yang tak terkatakan. Mereka merasa seolah-olah sesuatu yang gelap dan tak terlihat mengintai mereka dari dalam hutan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. "Kita harus segera tahu apa yang terjadi," kata Pak Sidi. "Ini sudah terlalu jauh. Tidak ada binatang yang bisa melakukan ini." Beberapa warga yang berani mencoba mencari jejak atau petunjuk di sekitar kebun. Namun, mereka tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan kejadian itu. Tidak ada jejak kaki binatang, tidak ada bau atau tanda-tanda yang bisa mereka kenali. Salah satu warga tua, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang mitos desa, berkata pelan, "Ini bukan ulah binatang, bukan juga manusia. Ada yang lebih buruk dari itu, sesuatu yang datang dari hutan, dari penjaga alam yang marah." Warga yang mendengarnya hanya bisa saling berpandangan, cemas. Apakah ini benar-benar pertanda bahwa penjaga hutan telah bangkit, mengutuk mereka karena merusak alam? Pak Sidi, meskipun tampak tegas, tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. "Kita tidak bisa tinggal diam. Malam ini juga, kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Semua orang yang bisa membantu, mari kita bersatu," ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar. Malam itu, para warga desa kembali berjaga, tetapi ketegangan yang dirasakan kali ini jauh lebih besar. Mungkin mereka tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tapi juga sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari apa yang pernah mereka bayangkan.
Hutan yang dulunya dianggap sebagai sumber kehidupan, kini menjadi ancaman yang menakutkan. Desa yang dulunya damai kini terbelah antara rasa takut yang mendalam dan harapan bahwa mereka masih bisa mengatasi teror yang datang dari dalam hutan yang lebat dan penuh misteri itu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Para penjaga desa yang telah berkumpul di pinggir hutan menatap ke dalam kegelapan, siap dengan obor-obor yang menyala, menjaga agar mereka tidak dikuasai rasa takut. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa cemas semakin menguat. Hutan yang biasanya hening kini terasa hidup dengan bisikan angin yang menggerakkan daun-daun. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang mengintai. Pak Raji, yang memimpin rombongan penjaga, menatap hutan dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah hal yang biasa. Setelah kebun jagungnya rusak dan kemudian kebun timun Bu Marni, ia merasa hutan itu seperti menyimpan rahasia yang sangat kelam, yang kini perlahan mulai terungkap. Tiba-tiba, di antara pepohonan yang lebat, mereka melihat sesuatu yang bergerak cepat. Awalnya hanya bayangan samar, tapi kemudian semakin jelas. Bayangan-bayangan hitam itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, melompat di antara pohon-pohon, seperti makhluk yang tidak terikat oleh hukum alam. Bayangan itu berjumlah banyak, mungkin puluhan, bergerak dalam formasi yang teratur, seakan-akan mereka memiliki tujuan yang jelas. "SSTTT, lihat itu," bisik Pak Raji, matanya terbelalak. Ia menunjuk ke arah bayangan yang semakin jelas tampak. Sejenak, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Semua terperangkap dalam ketegangan yang semakin memuncak. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, melintas di antara pohon-pohon yang tinggi, seolah-olah mereka bisa menghilang ke dalam kegelapan hanya dalam sekejap. "Apa itu?" salah seorang penjaga bertanya dengan suara bergetar, bibirnya pucat ketakutan. "Makhluk apa itu?" tanya penjaga lain, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, tidak ada yang memberikan jawaban. Semua orang hanya bisa menatap dengan ngeri, tidak percaya apa yang mereka lihat. Bayangan-bayangan itu tampak bergerak dengan tujuan tertentu, seolah sedang melintas dengan sengaja. Mereka tidak membuat suara, hanya gerakan cepat yang meninggalkan jejak keheningan yang mencekam. Pak Raji merasa tubuhnya kaku. Rasa takut yang sejak lama ia sembunyikan kini muncul dengan kuat. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Semua pengetahuannya tentang alam dan kehidupan hutan seakan tidak dapat menjelaskan apa yang baru saja mereka saksikan. "Jangan bergerak, kita harus tetap diam," bisik Pak Raji, meskipun dirinya sendiri merasa gemetar. Ia menyuruh semua orang untuk tetap berada di tempat, bersembunyi di balik pohon-pohon besar, berharap bayangan-bayangan itu tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, bayangan-bayangan itu tidak berhenti. Mereka terus berlari, seakan tak terpengaruh oleh kedatangan manusia. Terkadang, mereka tampak melompat dengan tinggi, bergerak dari satu pohon ke pohon lain dengan kecepatan yang sulit dipahami. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang cara mereka bergerak, seperti mereka lebih dari sekadar makhluk hidup biasa. Semakin lama, semakin banyak bayangan itu muncul, semakin jelas mereka semakin dekat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani maju untuk memeriksa lebih dekat. Semua penjaga merasa cemas dan takut. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung melawan sesuatu yang tak mereka mengerti. "Sebaiknya kita mundur," kata seorang penjaga, suaranya penuh ketakutan. "Mungkin ini adalah tanda dari alam, tanda bahwa kita harus berhenti mengganggu hutan." Pak Raji hanya bisa mengangguk. Semua penjaga kembali mundur pelan-pelan, tidak ada yang berani berbalik menghadap bayangan-bayangan itu. Namun, meskipun mereka mundur, rasa takut yang mereka rasakan tak kunjung hilang. Mereka meninggalkan hutan yang semakin gelap, dengan bayangan-bayangan yang masih mengintai di antara pepohonan. "Ini bukan pekerjaan biasa. Kita menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang kita duga," gumam Pak Raji, merasa beban yang lebih berat kini menggantung di atas desa mereka. Para penjaga kembali ke desa, namun rasa ketakutan itu menyelimuti mereka. Setiap suara angin yang menerpa pepohonan, setiap gerakan di malam hari kini terasa mengancam. Mereka tahu, apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar ancaman biasa. Malam semakin larut, dan rasa ketegangan semakin menghantui warga desa yang berjaga di pinggiran hutan. Suasana malam itu terasa semakin mencekam, angin yang berhembus membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Warga yang berdiri berjaga-jaga dengan obor, berusaha tetap tenang, meski ketakutan mulai merayapi setiap sudut hati mereka. Mereka sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari sekadar binatang liar. Pada awalnya, hanya ada desas-desus tentang bayangan-bayangan yang bergerak cepat, tetapi kini mereka mulai melihat lebih jelas.
Di antara pepohonan, satu persatu, makhluk-makhluk aneh mulai muncul. Semua penjaga terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Salah satu makhluk itu muncul di antara semak-semak. Bentuknya mirip babi hutan, namun ukurannya jauh lebih besar, lebih tinggi, dan lebih kekar dari babi hutan biasa. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat, tetapi yang paling mencolok adalah mata merahnya yang berkilauan seperti bara api, memancarkan cahaya yang terang dalam kegelapan malam. Mata itu tampak menatap langsung ke arah para penjaga, seakan bisa melihat hati mereka. SSSSTTT, lihat itu, bisik salah satu penjaga, suaranya tercekat oleh ketakutan. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Makhluk itu berhenti sejenak, berdiri tegak di tengah jalan setapak yang mengarah ke desa. Ia mengendus udara, seakan mencoba merasakan keberadaan manusia. Dalam sekejap, makhluk itu menggerakkan tubuhnya dengan lincah, melompat ke arah pohon terdekat dan melesat ke dalam hutan. Gerakannya begitu cepat, seolah ia tidak terikat oleh hukum alam. Keberadaan makhluk itu hanya meninggalkan jejak langkah yang samar, dan beberapa ranting yang patah di jalurnya. Namun, itu bukanlah yang paling mengerikan. Di antara bayangan tersebut, ada satu makhluk lain yang jauh lebih aneh dan menakutkan. Makhluk itu tampak menyerupai monyet, dengan tubuh yang lebih ramping dan berotot. Tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda dalam cara ia bergerak. Tubuhnya melompat dan berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Gerakannya tidak seperti binatang biasa, tetapi lebih mirip manusia, dengan tangan yang bisa meraih dahan pohon dan kaki yang melompat dengan kekuatan yang luar biasa. Pak Raji, yang telah memimpin kelompok itu sejak awal, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mendekati makhluk itu, berharap bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang mereka hadapi. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat, makhluk tersebut seakan mengetahui niatnya. Tanpa ampun, ia melesat dengan kecepatan yang mengagumkan, lebih cepat dari yang bisa dikejar oleh mata manusia. Pak Raji berhenti sejenak, terengah-engah. Itu bukan binatang biasa, gumamnya dengan suara gemetar. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Para penjaga yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Tidak ada yang berani bergerak, dan mereka hanya bisa mendengarkan suara langkah kaki mereka yang tergesa-gesa menghilang dalam hutan yang gelap. Warga yang bertugas berjaga semakin merasakan ketakutan yang semakin mencekam. Di dalam hati mereka tahu, mereka tidak berhadapan dengan sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Di tengah ketegangan itu, mereka mulai menyadari bahwa makhluk-makhluk ini bukan sekadar binatang liar yang mengganggu kebun-kebun mereka. Mereka tampak seperti penjaga hutan, makhluk yang sudah ada jauh sebelum manusia datang ke tempat ini. Mereka seakan menjadi simbol peringatan bahwa alam memiliki kekuatan yang tak bisa dipandang remeh. Pak Raji menoleh ke arah para penjaga dan berkata dengan suara berat, "Kita tidak bisa melawan mereka dengan cara biasa. Ini bukan hanya masalah kebun yang rusak. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar, yang melibatkan alam dan kekuatan yang lebih tinggi." Malam itu, para penjaga desa kembali ke rumah dengan hati yang berat. Mereka tahu, apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar gangguan biasa. Mereka tidak hanya bertarung untuk melindungi kebun mereka, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan alam yang harus dihormati. Namun, ketakutan itu tidak akan mudah hilang keesokan harinya, suasana desa terasa lebih mencekam. Setiap langkah terasa lebih hati-hati, dan setiap suara di hutan membuat jantung warga berdegup lebih kencang. Pak Danu, salah satu warga yang tinggal dekat pinggir hutan, terkejut saat menemukan sesuatu yang aneh. Di dekat tepi hutan, ia menemukan jejak kaki kecil yang tampak baru. Jejak-jejak itu mirip jejak kaki manusia, namun ukurannya jauh lebih kecil, seperti jejak kaki seorang anak-anak. Pak Danu berdiri lama, menatap jejak itu dengan penuh tanda tanya. "Apa ini? Apakah benar anak-anak yang bermain di sini?" gumamnya, ragu-ragu. Keanehan lainnya adalah bahwa jejak kaki tersebut hanya mengarah ke dalam hutan, seolah-olah ada seseorang yang sengaja menyusuri jalur-jalur hutan yang terjal dan gelap. Dengan hati-hati, Pak Danu mengikuti jejak itu menuju lebih dalam ke hutan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Jejak kaki itu semakin dalam, menuju ke wilayah yang jarang dijamah oleh penduduk desa. Saat melangkah lebih jauh, Pak Danu merasa semakin aneh, seakan ada sesuatu yang mengawasi gerakannya. Sampai akhirnya, ia sampai di sebuah clearing di tengah hutan, tempat yang tampaknya sudah lama tidak dikunjungi siapapun. Di sana, di tengah kesunyian, ia melihat seorang gadis kecil duduk di bawah pohon besar.
Gadis itu mengenakan gaun putih yang usang, tampak seperti anak yang hilang, dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang tampak kosong. Pak Danu terkejut, tubuhnya membeku. "Anak kecil? Di sini," bisiknya. Ia mengira mungkin gadis itu tersesat, atau lebih buruk lagi, terjebak di dalam hutan. Namun, sebelum Pak Danu bisa mendekat, gadis itu berdiri dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Matanya kosong, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Seperti ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, seakan gadis itu tidak benar-benar ada di sana, atau bahkan lebih buruk, seolah dia tahu lebih banyak dari yang bisa dipahami manusia. Gadis itu membuka mulut, suara lirihnya terdengar di udara yang dingin. "Mereka sedang marah. Alam sedang marah," katanya, suaranya seperti bisikan yang berasal dari jauh. "Kalian tidak boleh merusak hutan ini. Mereka akan datang lagi." Pak Danu merasa tubuhnya kaku, kata-kata gadis itu seperti menembus pikirannya. Hati kecilnya berkata ada sesuatu yang sangat salah. "Siapa yang akan datang?" tanyanya, berusaha untuk tenang meski rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap Pak Danu dengan tatapan yang semakin kosong. Sesaat kemudian, gadis itu berbalik dan berjalan menuju hutan yang lebih dalam, menuju arah yang sama seperti jejak yang ia temukan sebelumnya. Pak Danu mencoba mengejar, namun langkah gadis itu semakin cepat, seolah menghilang begitu saja di antara pepohonan. Ia berhenti, tak mampu melangkah lebih jauh. Tubuhnya gemetar, dan seolah-olah hutan itu mengeluarkan suara samar-samar, seperti peringatan untuk tidak mengikutinya. Kembali ke desa, Pak Danu menceritakan kejadian itu kepada Pak Raji. Ada seorang gadis kecil di dalam hutan, tapi rasanya tidak wajar. "Seperti dia bukan manusia biasa," ucap Pak Danu dengan suara gemetar. Pak Raji memijat pelipisnya. Gadis itu bisa jadi dia adalah penjaga hutan, atau lebih buruk lagi, makhluk yang menghubungkan dunia kita dengan alam. Sepertinya kita harus mulai mendengarkan peringatan alam. Desa mulai gempar. Warga yang mendengar cerita Pak Danu semakin takut. Mitos tentang penjaga hutan, tentang makhluk-makhluk yang dilahirkan dari alam dan dihuni oleh roh-roh leluhur desa, mulai kembali terungkap. Warga desa mulai menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka kira, dan gadis misterius itu mungkin adalah perwujudan dari kemarahan alam yang tidak bisa lagi diabaikan. Dengan hati penuh ketakutan, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Hari berikutnya, suasana desa semakin tegang. Warga mulai saling berbisik, membicarakan gadis kecil yang muncul di hutan beberapa waktu lalu. Seiring berjalannya waktu, rasa penasaran semakin menggelayuti mereka. Siapa gadis itu? Apa tujuannya datang ke hutan? Dan mengapa dia tampak begitu berbeda? Beberapa warga yang penasaran mulai berkumpul di tepi hutan, berusaha memantau jika gadis itu muncul lagi. Ketegangan semakin terasa saat mereka melihat sesosok tubuh kecil muncul di balik pepohonan. Gadis itu tampak kurus, rambutnya kusut dan tak terurus, dan pakaian yang dikenakannya sudah compang-camping, seperti tidak pernah diganti dalam waktu lama. Dengan langkah yang cepat dan ringan, dia berjalan melewati mereka, memegang beberapa tongkol jagung yang terlihat baru dipetik. Warga saling berpandangan, kebingungan dan terkejut melihat gadis itu. "Siapa dia? Dari mana dia datang?" tanya salah seorang warga, suara terkejut terdengar di antara mereka. Tidak ada seorang pun yang mengenali gadis itu, dan kehadirannya semakin menambah misteri yang membalut desa mereka. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang tajam, seakan menembus jiwa mereka. Mata gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, malah terlihat lebih seperti ancaman yang samar, seolah dia tahu lebih banyak dari yang mereka duga. Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya lebih lanjut, gadis itu tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang luar biasa, secepat kilat, menuju dalam hutan yang semakin gelap. "Dia berlari begitu cepat," seru salah satu warga, matanya mengikuti gerakan gadis itu yang menghilang begitu saja di balik pepohonan. Seperti angin yang berhembus begitu cepat, gadis itu hilang tanpa meninggalkan jejak. Rasa takut mulai merayap di antara mereka. Apa yang sebenarnya mereka hadapi? "Sekarang kita harus hati-hati," Pak Raji berkata dengan suara berat. "Ada yang tidak beres dengan gadis itu. Dia tidak tampak seperti manusia biasa. Kita harus menyelidikinya lebih dalam." Semakin banyak warga yang mulai merasa cemas. Beberapa dari mereka mulai mengingat kembali cerita-cerita lama yang pernah diceritakan oleh orang tua mereka tentang makhluk-makhluk aneh yang menjaga hutan. Cerita tentang roh-roh penjaga alam, yang bisa muncul dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk manusia atau anak kecil, semakin beredar.
Warga semakin percaya bahwa gadis itu bukanlah manusia biasa. Apakah dia bagian dari penjaga hutan? Atau apakah dia merupakan manifestasi dari kemarahan alam yang telah meresahkan desa mereka? Pak Raji memutuskan untuk berbicara dengan kepala desa, berharap ada solusi yang lebih jelas. Namun, sebelum itu, warga desa yang lainnya mulai membuat keputusan sendiri. Beberapa dari mereka, yang sudah terlalu takut, ingin segera meninggalkan desa dan mencari tempat yang lebih aman. Namun, yang lainnya merasa bahwa mereka harus berjuang untuk melawan ancaman ini, apapun yang terjadi. Jika memang ada makhluk di hutan itu yang mengancam kita, kita harus siap, kata Pak Raji dengan tekad. Kita harus tahu siapa sebenarnya gadis itu dan mengapa dia datang ke desa kita. Desa itu kini berada di ujung ketidakpastian. Semua mata tertuju pada gadis misterius itu, yang membawa pertanyaan lebih banyak daripada jawaban. Warga mulai merasa cemas, namun mereka juga tahu bahwa mereka harus mencari jawaban, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi malam berikutnya. Ketegangan yang melanda desa mencapai puncaknya. Warga yang berjaga di sekitar kebun, dengan obor menyala di tangan, merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam yang biasanya sejuk, tiba-tiba menjadi kering dan mencekam. Suasana hutan yang biasanya tenang, kini terasa penuh dengan getaran yang tak terlihat. Sesuatu sedang bergerak di sana, dan warga mulai merasa tak nyaman. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, muncul bayangan seorang gadis kecil yang tampaknya familiar. Gadis yang sama yang beberapa hari lalu telah melarikan diri begitu cepat. Namun kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya, mengalir kawanan babi hutan yang jumlahnya tak terhitung. Babi-babi hutan itu bergerak dengan gesit dan teratur, seolah ada kekuatan misterius yang mengarahkan mereka. Mereka mengikuti gadis itu dengan setia, seolah ia adalah pemimpin mereka. Gadis itu berjalan di depan kawanan, dan setiap langkahnya tampak seperti memberikan perintah tak terlihat kepada makhluk-makhluk itu. Warga yang menyaksikan pemandangan ini terperanjat, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seolah alam telah berubah menjadi musuh mereka. Babi-babi hutan itu tidak hanya berjalan di antara pohon-pohon, tetapi mereka juga mulai mengacak-acak kebun-kebun yang terletak di sekitar mereka. Tanaman jagung, timun, dan sayuran lainnya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat besar. Tak ada yang bisa menghentikan kawanan itu. "Apakah ini yang telah merusak kebun kita selama ini?" teriak salah satu warga dengan suara panik. "Kita harus berhenti, kita harus menghentikan mereka." Namun, gadis itu tidak tampak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan. Ia terus berjalan di depan kawanan itu, tanpa menoleh ke belakang. Matanya yang tajam tampak seperti menantang, seolah memberitahu warga bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ada sesuatu yang sangat aneh dalam tatapannya, seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar seorang gadis kecil, sebuah kekuatan yang menguasai alam itu sendiri. Saat beberapa warga mulai mendekat, berniat mengejar dan mengusir kawanan babi hutan itu, hal yang tak terduga terjadi. Gadis itu dengan gerakan yang sangat cepat, secepat bayangan, berbalik dan menatap mereka dengan penuh ancaman. "Jangan coba ganggu kami," katanya dengan suara rendah namun penuh kekuatan. Tak ada suara ketakutan dalam suaranya, justru ada aura yang sangat memerintah. Sebelum warga bisa bergerak lebih lanjut, kawanan babi hutan itu mendengus keras dan bergerak maju, melindungi gadis itu. Begitu cepat mereka bergerak, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka bergetar. Warga yang berniat mengejar mundur, terkejut dengan reaksi cepat itu. "Kita tidak bisa melawan mereka," kata Pak Raji, suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai mereka." Dengan cepat, gadis itu dan kawanan babi hutan menghilang ke dalam kegelapan malam. Seperti ditelan oleh hutan itu sendiri, tidak ada jejak yang tersisa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Warga kembali terdiam, wajah mereka pucat, tak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka berhasil menghindari pertarungan, rasa takut semakin menggerogoti hati mereka. Gadis itu, bersama kawanan babi hutan yang menakutkan, jelas bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan mudah. Sepertinya, desa mereka kini berada di ambang kehancuran, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Raji menatap hutan dengan cemas. "Kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya. Apa yang dia inginkan? Apa yang akan terjadi jika kita terus membiarkan ini begitu saja?" Warga desa semakin gelisah, takut akan apa yang akan datang di malam-malam berikutnya. Setelah kejadian malam itu, desa yang dulunya damai dan tenang kini berubah selamanya. Warga desa tidak lagi tidur nyenyak seperti dulu. Mereka selalu waspada, berjaga dengan mata yang tak pernah benar-benar terpejam.
Hutan yang dulunya dipandang sebagai tempat yang penuh dengan sumber daya alam, kini berubah menjadi zona terlarang. Warga mulai merasa bahwa mereka telah melanggar sesuatu yang sakral dan mereka kini harus membayar harga yang mahal. Misteri gadis kecil dan kawanan babi hutan itu tetap mengambang di udara, tak terpecahkan. Meski beberapa warga berusaha untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka selalu kembali dengan tangan kosong, hanya membawa ketakutan yang semakin mendalam. Tak ada lagi jejak yang ditemukan di hutan, dan gadis itu seolah menghilang begitu saja. Namun, jejak kegelapan yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Cerita tentang gadis kecil yang memimpin kawanan babi hutan itu pun berubah menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Warga desa kini lebih sering berbicara tentang penjaga hutan, tentang roh alam yang melindungi hutan dari tangan manusia yang merusak. Mereka percaya bahwa gadis itu adalah simbol dari kemarahan alam yang menghukum mereka karena telah mengabaikan keseimbangan yang telah ada sejak lama. Setiap malam, suara aneh sering terdengar dari dalam hutan, seperti gemerisik daun yang ditiup angin, atau langkah-langkah kecil yang terdengar seakan mengikuti mereka. Beberapa warga yang berani mendekat ke batas hutan malam hari mengaku melihat bayangan melintas cepat, atau mendengar suara tawa pelan yang membuat bulu kuduk meremang. Semua itu membuktikan bahwa desa itu tidak lagi aman seperti dulu. Hutan, yang dulunya dipandang sebagai tempat yang penuh dengan keindahan alam, kini menjadi misteri yang menakutkan. Setiap ranting yang patah, setiap hembusan angin yang berdesir, selalu diiringi dengan rasa waspada yang semakin mendalam. Warga desa tahu, mereka harus hidup berdampingan dengan alam, dan tidak lagi mencoba menaklukkan atau merusaknya. Desa itu tetap ada, tetapi tidak pernah benar-benar sama. Ada sesuatu yang hilang di sana, keamanan yang dulu mereka rasakan, dan rasa damai yang dulunya mengalir di antara pohon-pohon dan sawah-sawah yang menghijau. Kini, setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih hati-hati, seolah mereka selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang jauh lebih kuat dari manusia. Mereka kini tahu bahwa hutan bukanlah tempat untuk disinggahi begitu saja. Hutan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan, dan di dalamnya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar alam liar. Ada roh-roh yang menjaga, dan mereka tidak akan ragu untuk bertindak jika kedamaian itu terganggu.